Jadi kita akan kembali lagi untuk menanggapi dari masing-masing paslon. Tadi ada yang menggelitik katanya nomor 01 ini omon-omon gitu kan. Terus tadi pas kita nonton juga bicara soal amanah untuk kesejahteraan prajurit juga tadi dari 01 bilang omon-omon. Jadi sebenarnya omon-omon yang mana nih Mas Helmi? Ya begini ya, tadi kan Pak Prabowo menyampaikan bahwa kalau dia terpilih jadi presiden maka akan menyelesaikan kesejahteraan prajurit dan TNI. Nah kalau jadi presiden yang lainnya itu siapa? Dia akan menunjuk kepada Menteri Pertahanan kan. Nah, dia sudah jadi Menteri Pertahanan sekarang. Kenapa nggak dilakukan dari sekarang kan gitu? Berarti apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan berarti omon-omon juga gitu. Nah jadi kalau menurut saya bicara soal pertahanan itu luas. Dan tentunya kita bagaimana pasukan kita ini mau confident ya kalau sementara kesejahteraan mereka sendiri juga masih bermasalah ya. Maka dimulailah dari yang kecil-kecil ya. Sebelum kita bicara yang besar-besar. Dimulai dari yang kecil-kecil sebelum yang besar-besar gimana nih? Betul. Mungkin begini, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sudah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan akan lebih signifikan lagi ketika beliau diberikan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo mengatakan omong-omong itu dalam konteks South and South leadership, bagaimana mendapatkan leadership position. Leadership itu formulanya sederhana. Leadership itu is earned, not given. Leadership itu didapatkan, bukan diberikan. Bagaimana kita mendapatkan leadership dari negara South and South? Sederhana, kita harus menunjukkan bahwa kita capable secara ekonomi, kita mampu secara politik, kita hebat secara militer. Ya, tapi jadi begini, tidak bisa hanya berkata-kata atau menjadikan ahli tata bahasa atau tata kota. Tapi kita harus menunjukkan by example bahwa kita ini negara besar, ekonomi kita kuat, militer kita dahsyat, dan juga secara political and moral standing kita solid. Baru kuat di mata internasional. Baru kuat. Ya, Mas Helmi, seperti yang mau tanggapi. Ya, tapi kan kalau pelajaran dari yang sekarang, setelah Dasar-Sila Bandung itu, Indonesia tidak tampil menjadi panglima diplomasi. Itu yang dipertanyakan oleh Mas Anies kan itu. Nah, Pak Prabowo kan ada dalam satu sistem itu juga, yang seharusnya dalam konteks selatan-selatan itu bisa memainkan peran, ya, bukan hanya menjadi penonton. Tadi kan Pak Anies sudah sangat baik dengan mencontohkan climate change misalnya, ya, soal perubahan iklim. Bagaimana Indonesia memimpin selatan-selatan ini untuk, ayo ini sebagai masalah global yang harus ditangani bersama kan begitu. Itu menjadi bargaining kepada utara. Kalau kita perhatikan di UN General Assembly, ya. Ketika para negara selatan-selatan itu berkumpul, itu biasanya draft resolusinya itu, salah satu yang ngelitnya itu pasti diplomat Indonesia. Itulah menunjukkan Indonesia itu selalu hadir memimpin. Sejak zamannya Pak SBY, waktu itu saya berada di UN, saya melihat sendiri diplomat kita itu memimpin dan juga dilanjutkan di masa Pak Jokowi. Jadi tetap kita itu menjadi negara yang dilihat dan dipandang oleh negara selatan-selatan. Dan kalau kita betul-betul menjadi global player, tadi ada istilah global player, itu ada 4 komponennya. Pertama adalah economic superiority, military might, ya, kemudian political might, and also moral authority, moral standing. Apakah kita selama bergaul ini kita menunjukkan perilaku yang sifatnya diplomatis, baik, positif itu. Jadi inilah kunci kalau kita mau jadi superpower, ini 4 komponen ini. Pak Prabowo menekankan ekonomi kita perkuat, militeri kita tambah dahsyat, barulah kita akan tampil sebagai global player. Baik, bagaimana nantinya debat-debat berikutnya akan berjalan? Kita akan kembali lagi pemirsa langsung ke debat 3 Capres di Senayan.